aturannya ya. Yang pertama ya kita yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Semuanya harus pakai niat ya. Ya, niat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ditulis, sambil tulis silakan. Ya. Biasa ya, karena kita orang Islam, masa kita mau melakukan segala sesuatu nggak pakai bismillah ya. Ada lagi kalau tuntunan saya dari kiai, sebelum memandikan biasa kita berdoa dulu, tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ila hadirin Mustafa Rasul Muhammad sallallahu wa ala alihi washabihi ajma'i wa dzurriyyati wa barakatuhi wa ahlil baitul kiram. Ya. Tawasul kepada Rasulullah, kemudian mendoakan kepada jenazah, misalnya summa ila ruhi hadhil janazah. Ya, saya mendoakan kepada jenazah ini misalnya Tukul bin Fulan ya, misalnya Tukul bin Fulan, Al-Fatihah. Nah, setelah itu beres itu langsung kita yang pertama air yang satu gini sudah cukup, namanya supaya diratakan dulu ya semuanya ya, dari mulai kepala ya, atas kepala sampai ke kaki ya. Sudah itu ya, jadi yang pertama sudah ini kan pakai gini. Ada beberapa orang, misalnya ada yang satu orang khusus ini yang akan mengambil kotoran dari bokongnya ya, dari dubur ya gitu. Meskipun posisi si mayit itu tidak menderita sakit lama, tapi tetap harus diperiksa ya. Nah, ini mohon maaf nih ya, apa ya Pak ya, ya. Nah, satu orang yang khusus, jadi jangan nggak usah dua orang ya, dua orang nanti susah masuknya gitu. Jadi jangan dulu sampai dibersihkan atau diguyur semuanya, udah cukup ya. Satu orang yang posisi begini di atas sambil membersihkan ini, maksudnya. Nah, ini harus ditutup ya, mohon maaf. Maaf. Ini kan jenazah telanjang ya. Jenazah telanjang. Mohon maaf nih. Jangan sampai meskipun kita jangan mandikan laki-laki, jenazahnya laki-laki. Ini mohon maaf nih, dakar ini nggak ditutup ya. Tahu dakar ya? Ya ini ya. Ini. Kalau kata orang Sunda bubal gawe ya, Pak. Ya, jangan. Jangan ya. Bagaimanapun juga ini adalah aurat kehormatan ya. Kehormatan seseorang. Kalau kata laki-laki ada di dakar, seorang perempuan ada di farji ya. Dua-duanya ini harus ditutup ya. Bagaimanapun juga istri harus ditutup juga ya. Apakah misalnya ini mohon maaf istri buah dadanya ditutup, bila perlu harus tutup ya gitu. Meskipun yang memberikan istri, nggak mungkin laki-laki gitu kan. Nah, ini harus selamat mungkin ya. Pokoknya ada kain seperti inilah ya, baik handuk ataupun kain sarung ya, kain sarung yang ini yang udah dipotong ya. Yang penting bisa menutupi ini, menutupi dakar ya. Kenapa? Menutupi dakar ya, menutupi dakar. Jangan sampai ini terbuka luka ya, jangan sampai, sebab ini kalau terbuka ya, kalau kita nggak ditutup ya, jenazah itu ya kita nggak lihat arwahnya ini masih ada gitu. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa ketika dimandikan itu arwahnya cuma melihat kepada jasadnya yang telah dimandikan gitu. Kalau nggak ditutup, ya Allah, kenapa ini ya, aku mau ini jasad itu apa, jasad itu nggak ditutup ya, kemaluannya ini harus ditutup serapi-rapi mungkin, jangan sampai terbuka. Mana tadi? Ini satu orang di sini ya, membersihkan ini ya, mohon maaf nih, sini bentar ya. Nah, apa yang satu orang mengangkat, biasanya kan kalau tempat pemandian jenazah itu ya kayak di sini taman kan ada yang bolongnya di bawah, ada yang bolongnya. Nah, ini fungsinya untuk ini, untuk membersihkan bokong ya, membersihkan dubur kotoran. Nah, udah ini tetap di sini posisinya ya, air di sini. Supaya apa? Supaya misalnya kalau ada kotorannya ini langsung terbuang ya, terbuang ke bawah gitu ya. Kalau kayaknya mungkin kalau pakai ini agak sulit nih ya.
harusnya pakai selang ya ataupun cibuk langsung ya supaya agak besar kotoran airnya. Kalau ini kan untuk ya ini ya. Nah ini kan pasti diletakkan gini ya. Diusahakan si tangannya ini jangan sampai namanya apa ya mengembai ke bawah ya. Tetap harus posisi di tempat pemandian ya. Kalaupun nggak ada, dia ada yang pegang, gitu kan? Ada yang megang. Sebelah kiri satu, sebelah kanan satu yang megang tangannya. Ketika yang satu sedang membersihkan kotoran yang ada di dalam perutnya, ya, yang ada keluar dari buburnya. Diulus-ulus, ya, ya, begini, dipijit, ya, diurut-urut begini. Nah, bentar, ya. Diurut, ya, pakai sabun supaya agak licin, ya, gitu. Apalagi kalau yang ada yang untuk memandikan, ada yang biasa mengurut, memijit, ya itu lebih enak gitu ya. Sudah lebih tahu, sudah tahu letak pendinya. Urut gini. Terus ya. Ini jangan sampai ya ini, makanya fungsinya nanti di antara antum mungkin nanti ada yang langsung pengalaman ya membersihkan misalnya orang tua kita yang meninggal ataupun saudara kita yang meninggal siapapun juga ya. Karena kita ini katakanlah ini pengabdian terakhir misalnya kepada bapak kita yang ya nggak usah jember-jember, nggak usah jijik-jijik ya, coba usahakan lah ya masuk ya tetap ini posisinya gini ya, kan ada bolongan di bawah ya, kalau ada bolongan nggak usah ya, kalaupun misalnya nggak ada yang bolongan misalnya nggak karena nggak pakai pemandian yang biasa sudah ada bolongan, diangkat ini kakinya ya. Boleh dimiringkan, nggak apa-apa ya, dimiringkan seperti ini boleh ya. Yang ini tetap, ini ya, ini tetap ya, ini tetap diginikan. Mohon maaf ya, diginikan. Tetap ini harus tertutup ya, zakarnya ini. Kalau ini nggak tertutup nggak apa-apa ya. Yang penting ini yang atasnya ya, yang atas kehormatan ini harus tetap tertutup. Yang satu tetap mengalirkan air untuk membersihkan kotoran yang keluar dari dubur. Dikorek, dikorek ya, di pojok-pojok ya, ke dalam ya. Jangan sampai hanya di luarnya saja, jangan sampai ya. Tapi harus masuk ke dalam ini. Ya ke dalam dubur kita, ke dalam ya. Kalau kita kayak cebok kan, biasa membersihkan ke dalam, begitu juga ya. Jadi supaya terkadang kalau hanya dilus di luarnya saja, ini siapa tahu di dalam dubur ini, dalam bokong ini masih ada tersisa kotoran-kotoran yang belum keluar. Nah ini harus sampai bersih, ya. Harus sampai bersih, ya. Harus sampai bersih. Nah kalau sudah beres, nah ini sudah bersih, ya. Sudah dinyatakan beberapa kali, diusahakan sampai minimalnya 3 kali, ya. Diperiksa ke dalam sudah nggak ada. Wah ini sudah bersih kayaknya. Periksa lagi sampai 3 kali minimal. Batas minimal 3 kali. Kita harus mengetahui kebersihan yang sebenarnya yang ada di dalam dubur. Apakah masih ada kotoran, ya, goit, ya, kotoran goit yang masih tersisa di dalam, ataukah sudah tidak ada. Karena mayat juga sudah ada yang bersih, sudah keluar kotoran sama sekali ada. Ya ada juga yang banyak juga yang masih keluar, tergantung daripada ya kebaikan ataupun amal seseorang gitu kan. Kalau yang orang yang sakitnya sudah lama, kemudian makanan sudah jarang ada yang masuk, ini biasanya juga sudah tidak ada ya, kotoran hanya sedikit saja. Jadi tetap harus kita masukkan ke dalam ya, oleh telunjuk ataupun oleh apa saja yang sekiranya masuk lah ya, yang sekiranya masuk aja ke dalam bolongan di dalam dubur, korek-korek ya, korek-korek, nggak usah jember ya, biasa aja karena nanti juga sudah dibersihkan. Itu yang pertama proses. Sudah beres ini, baru kita memulai dengan untuk memandikan yang lainnya. Yang penting, yang pertama apa? Kotoran harus dikeluarkan, ya, jangan sampai kotoran lupa dikeluarkan. Soal kalau kotoran ini nggak dikeluarkan,
Ini pernah ada kejadian kan, ya pengalaman ya apa, kebetulan saya juga ikut, cuma bukan yang utama gitu. Kelupaan kotoran dari keluarkan dulu, gitu. Ternyata pas sudah dikapani, ya karena meninggalnya itu jam 8 malam, jam lagi pas kembali, ya ini pas diangkat mau dibawa ke masjid, mau disolatkan, ternyata di dalam kain kapannya itu ada kotoran hembus. Ternyata kelupaan yang memandikannya itu, kotornya harus dikeluarkan. Akhirnya apa? Paksa harus memandikan lagi, ya. Kain kapan harus diganti, gitu kan? Nah ini jangan sampai kita kecolongan, ya. Dan jangan sampai kita kecolongan. Insya Allah kalau sudah ada yang kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah tidak akan sembarangan. Yang penting saya minta ini kehormatan harus tetap dijaga. Apakah perlu dibersihkan? Ya? Perlu dong, tetap dibersihkan, ya. Bersihkan, tapi jangan sampai dibuka juga, enggak, ya. Satu orang tidak cukup. Ini tetap ditutupi, ya, ditutupi. Apa kita misalnya karena ini sudah dibuka kan, nggak apa-apa misalnya gemek ya atau memegang kehormatan ini boleh, nggak apa-apa. Ya, dibersihkan aja kayak kita mandi sendiri ya, gitu kan? Kayak kita memandikan sendiri kan pasti kepunyaan kita juga ya, barang yang ada dalam diri kita juga pasti kan dibersihkan. Nah, begitu juga bersihkan dengan sumber kebersihan ini, ya, dengan bersihkan ini kotoran langsung dibersihkan. Mulai dari awal, ya, mulai dari awal. Boleh pakai sampo ataupun pakai sabun juga boleh, ya. Di apa namanya? Dikeramas, ya, dikeramas dulu. Ini di kepalanya, ya. Dikeramas dulu, jangan sampai jangan, ya. Ya biasa saja membersihkan ini, ya. Ini aslinya sudah lama nggak dikeramas nih. Ya, dikeramas biasa, ya. Keramas dulu ini. Yang lain misalnya ada 3 orang atau 4 orang yang membantu kita, silakan, ya, ikut juga membersihkan dengan sabun, ya, membersihkan dengan sabun. Nah ini kuku harus diperhatikan. Kuku kalau seandainya panjang, apalagi kotor, ya gak usah dipotong. Cukup kita mengambil tusuk gigi, ya, tusukan gigi ataupun semacam korek api, kayu api, ya, dipotong, dibersihkan saja. Lalu tusukan gigi, dibersihkan kotorannya saja. Nggak usah dipotong. Kalau dipotong ini akan terasa khawatir terhadap jenazah, terasa kita menyakiti, ya. Kita mungkin nggak bisa merasakan, tapi jenazah ini, ya, meskipun nyawanya sudah tidak ada, tapi tetap akan merasakan apa yang dilakukan, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang sedang memandikan jenazah. Cukup kita membersihkan saja kuku ini, kuku kaki juga, ya, kuku kanan sama kuku kaki harus bersih. Jangan sampai ada kotoran-kotoran di dalam kuku ini, ya. Usahakan semua mungkin bersih. Kemudian ini, ya, dalam hidung, ya, dalam hidung. Apalagi kalau yang jenggotnya, ya, jenggotnya banyak nih, ya, misalnya. Ini harus jangan sampai ini. Tahu kan kutu, ya, kutu dalam ini. Insya Allah kayaknya nggak bakal mungkin orang yang sudah meninggal masih ada kutunya. Tapi ini pernah juga ada kejadian, ya, yang meninggal itu, ya, tetangga di saya, mau meninggal di sini, ya. Ternyata pas dimandikan itu Allah Akbar, ya, pas dimandikan itu kayak si kutu itu, ini binatang yang ada dalam ini, rambut ini, ya, kutu, ya, itu kayak ada sarang gitu, banyak sekali, ya itu jangan amal-amalnya juga, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kalau saya selama memandikan jenazah yang bagaimana juga yang laki-laki belum pernah menemukan hal-hal seperti itu, gitu. Alhamdulillah. Ini kalau yang perempuan kebetulan ini cerita dari ibu-ibu yang bisa memandikan ada seperti itu kejadiannya, ya. Jadi ya kayak hampir, ya, mungkin kalau dibadahin mungkin ada lah segini lah katanya, ya, ketombe kutu-kutu yang ada di dalam jenazah ini kalau dipakai wadah. Nah ini, ya, kotoran yang dalam ini, ya, dari hidung, ya, dibersihkan juga, ya, dibersihkan juga. Siapa tahu kan kadang-kadang kotoran yang ada dalam hidung itu
apa sih namanya kalau korong ya kalau ya korongnya upil ya, upilnya itu ada yang sudah mengering kan, ada yang ini gitu kan ya. Ya di ini aja pakai air dulu ininya, dikorek-korek nih, mohon maaf lah nggak apa-apa ya. Nah, ya harus korek langsung gini ya, dibersihkan ya, masukkan ke dalam ya gitu. Kalau dikurut kumis boleh nggak? Ada yang menyebutkan boleh, silakan saja ya. Misalnya kumisnya karena ini supaya agak ganteng mayatnya, boleh dikurut juga, boleh nggak apa-apa ya. Dikurut kumisnya boleh, jenggotnya juga boleh kalau mau dikurut ya. Kalau enggak nggak apa-apa ya gitu, supaya mayatnya agak ganteng katanya, boleh ya. Kemudian oh ya silakan, dikira izin mau menggantikan. Salam. Kemudian membersihkan apa namanya telinga ya, bersihkan. Barangkali ada kotoran ya, tai ininya, tai telinganya ya. Wah udah ada yang beku, gitu kan, ada juga. Gitu ya. Dibersihkan semaksimal mungkin ya, termasuk semua kuku-kuku yang ada dalam ini dibersihkan. Bagaimana dengan gigi misalnya? Boleh, tapi jangan pakai pasta gigi dong ya. Jangan pakai Pepsodent yang gini-gini banget gitu kan. Ya dengan ini aja, dengan telunjuk orang yang memandikan ya. Salah satunya boleh gini-gini ya. Apa-apa gitu kan. Jangan pakai pasta gigi aja ya. Disikat ya nggak boleh ya. Yang penting misalnya ini bagaimana orang apa giginya sudah susah nih juga di ini kan. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menggosok-gosok dengan kemampuan yang ada dalam kita ya. Jadi nggak pakai alat ya. Sudah ini kan, kalaupun yang memandikan dua orang, yang satu yang utama, misalnya ini saya dengan ini ya, memandikan dua orang, misalnya karena nggak ada yang berani, keluarganya nggak ada yang mau ikut, ya, akhirnya mempercayakan kepada orang yang biasa memandikan. Kalau posisi dua orang, itu kan sudah membersihkan semua kotoran-kotoran dulu, ya, ini sudah keramas, kemudian membersihkan ini, ya, membersihkan ini semuanya, ya, membersihkan ini sampai dengan kaki, ya, dia pakai memandikan kita, ya, memandikan kita senang mandi, ya, dengan sabun dulu, dikotek-kotek gini-gini, ya, semuanya bersih, ya. Apa? Sama saja, kalau posisinya seperti ini, ya. Kalau wudhu, ya sesuai dengan tata tertib wudhu intinya, memandikannya. Boleh, ya, bebas saja, gitu. Bebas saja, ya, memandikannya ini, begini, ya. Ada dikosok. Bagaimana ini dengan apa namanya? Punggung, ya. Karena ada dua orang, ini berhenti dulu, baru saya minta bantuan pada dia. Saya menahan, ya, misalnya kan ini menahan, ya, menahan, ya. Nah ini dibeginikan, ya, posisinya, ya. Jika ini dibeginikan, ya, dibeginikan. Tadi ini posisinya tangan satu memegang air, tangan satu untuk ini. Diinikan dulu, dibasahi dulu aja, ya, dibasahi dulu. Setelah itu baru pakai sabun, ya, bikin sabun, dikosok-kosok semuanya, ya, dibersihkan, ya. Barangkali ini ada kotor-kotoran, ada bekas apa, misalnya bekas spidol, ataupun misalnya karena tukang sepatu, ya, karena tukang pembuatan sepatu ataupun tukang sol, ada bekas rem, ya, gitu. Karena tukang lukis, ada bekas apa namanya cat, ya. Nah ini jangan sampai ada yang tersisa, ya. Harus kita teliti, ya, sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya karena ini tukang set belum. Oh, aku ya, silakan. Apa? Ayo, Bapak. Ya, sama Bapak. Bapak, ya. Ada kuliah. Ada kuliah. Apa ini teman namanya? Andi. Ya. Misalnya Andi ini jadi bos sepatu, ya, tapi ikut juga membuat sepatu, ya. Ada kotoran ini nih, bekas lem yang susah. Diusahakan harus kena, ini harus sampai kena, ya. Harus bersih, jangan sampai tertinggal, ya. Jangan sampai tertinggal.
Hah? Ikhlas. Nah ini tato itu kalau tatonya yang sudah apa namanya permanen itu susah, ya, susah. Kalaupun nggak permanen juga, pasti kan kalau sudah lama itu pasti membekas, ya. Meskipun hanya dengan apa katakanlah hanya dengan tinta atau apa ya. Sekarang itu ya alhamdulillah saya belum menemukan ataupun pengalaman memandikan jenazah yang ada tatonya ini. Cuma kalau yang apa namanya di pen yang sudah yang potong kakinya ini pernah, ya. Di pas lagi ini tertabrak ininya potong di pen. Nah ini pengalamannya, ya. Akhirnya susah ini. Pas mau dibuka gipnya ini, ya, gipnya ini susah. Terus aja kita sudah berupaya pakai gergaji. Saya sampai dimarahin, ya. Pas saya konsultasikan lagi, kamu ini seenaknya saja menyakiti jenazah. Sudah kalau memang itu sudah rapat dengan kakinya ini sudah pennya juga gipnya itu sudah nggak usah dibuka gitu ya karena kalaupun kita mau manggil dokter yang ahlinya nggak apa-apa silakan gitu karena ketika itu memang darurat ya akhirnya kita berupaya gitu kata-kata sok tahu gitu ya sok bisa saya berupaya ini supaya ini kayak gampang nih belajar lah pakai ini aja pakai gergaji besi iya pakai gergaji besi ini susah juga ya gitu. Akhirnya udahlah. Sebagian alhamdulillah bisa terbuka, sebagian yang sebelah sini kalau nggak salah ini susah ini karena sudah mungkin menyatu dengan kulit ya, jadi agak susah. Kalaupun dipaksakan juga khawatirnya ketika kita angkat, bagaimana kalau kulitnya terkelupas ya, terkelupas akhirnya sudah. Ya. Nah, ini harus diambil kesepakatan juga di antara yang mengurus jenazah kalau kita seandainya menemukan yang kejadian seperti itu. Nah begitu juga dengan kasus yang tato ya kalau memang itu susah ya pasti kan kalau yang ditato itu kayaknya insya Allah mungkin bukan orang baik ya biasanya bekas preman ataupun orang yang bekas preman tapi husnul khotimah taubat apa ya mudah-mudahan husnul khotimah sebenarnya gitu kan ya kita coba aja pakai alat yang sekiranya diumpamakan memungkinkan untuk bisa membersihkan. Kalaupun sudah tidak bisa kalaupun sudah memang kita sudah memakai alat misalnya pakai hamplas gak makan mungkin ya. Pakai hamplas kayaknya mungkin ya. Mungkin pakai sikat gigi lah ya. Sikat gigi yang sekiranya memang kayak ini. Wah ini kayaknya susah juga nih, bagaimana nih? Ya udah, semampunya dengan tangan kita aja, ya, begini-gini. Kira-kira ini enggak jalan nggak? Kalaupun memang enggak, ya udah, ya susah ini kayaknya. Oh ini kayaknya harus pakai hamplas kayu nih, jangan dong, ya, jangan. Ya udah, ya, kemampuan tangan kita saja, ya. Nah, ya sudah beres. Yang tadi sudah menghadap ke sana, kemudian menghadap ke sini, ya sama, ya posisinya membersihkan punggung, ya yang ada sebelah sini. Beres semuanya, sudah beres. Kita sudah yakini sampai kulit si mayit itu kesat ya. Sudah nggak ada yang licinnya lagi, misalnya sudah nggak ada licin bekas sabun ataupun bekas yang sekiranya ini daun bidoronya sudah kesat, sudah kita yakini sudah bersih, tinggal untuk berwudu untuk mayit ya. Kalau tadi yang pertama kita sudah sebelum memandikan mayit ya, kita sudah bismillahirrahmanirrahim, niatnya nawaitul ghusla lihadal mayit ya, niat saya memandikan ini jenazah mayit misalnya bulan bin bulan karena Allah lillahi ta'ala ya, niat saya nawaitul ghusla lihadal mayit lillahi ta'ala. Ya, niat memandikan mayit. Wow. Habis ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, wa ala millati Rasulillah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah itu kita proses untuk sudah dimengerti barangkali. Ada yang ditanyakan sebelum untuk memwudukan jenazah? Barangkali ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau airnya masakin juga enak, masak hijau atau mata atau mulut itu apa? Nah, iya ya tadi kita kelupaan ya. Diusahakan ketika kita mau menutup ini ya, mau memandikan ini, diusahakan ininya ditutup. Ya, jadi jangan sampai si mayit itu mau minum. Diusahakan tutup ya tadi kelupaan ya. Diusahakan ditutup dulu ya, ditutup. Misalnya mau mengguyur kepalanya ya, mau menyiram kepalanya, tutup ininya ya, supaya air gak masuk ke dalam hidung ataupun mulut. Kemudian air yang sudah ada di sini juga, yang ada di telinga ya, ketika nanti kita sudah membersihkan, sudah mewudukan, harus betul-betul dibersihkan ya, jangan sampai ada air-air yang masih tersisa. Ada yang airnya masih kemana? Oh iya, masa kemana? Kemana lagi ya? Ya sudah, kan tadi sudah dipakai sabun ya. Jadi ketika proses sedang disabun, jangan sampai air itu masih berjalan, jangan ya. Ya kayak kita sedang mandi kan, masa nggak mungkin air maju sabun ya tetap aja hilang itu kan. Bagaimana kita membersihkannya? Nah, kita juga sama ketika sedang memandikan mayat, ini sudah dibasahi semua anggota tubuhnya ya. Sudah dibasahi, baru sabun ya. Nah, sabunnya ini ya diusahakan pakai wadah juga. Misalnya ini toples ya. Wadah pakai air gitu. Dan supaya supaya ada airnya sabunnya itu. Jadi kalau langsung begini agak susah. Tapi kalau sudah ada bercampur airnya juga boleh kita guyurkan juga. Jadi supaya langsung memudahkan ya, memudahkan. Bagaimana kalau sabun izinnya satu boleh juga sih, nggak apa-apa, dipajukan juga. Nah ini kalau yang memandikannya banyak, misalnya ada 10 orang ataupun 5 orang gitu kan, yang memandikan ingin semuanya memandikan walau qalilan, meskipun hanya sebentar, hanya sedikit ya, tapi dia misalnya yang meninggalnya orang yang soleh, seorang kiai, seorang ulama ya, guru kita orang yang soleh lah ya, pasti semua orang itu pengen memandikan gitu kan, gitu. Siapa yang nggak mau memandikan orang yang soleh ya, bukan ustaz soleh ya. Ya, siapa yang nggak ingin memandikan orang yang soleh, pasti semuanya juga ingin memandikan ya. Kita terhadap guru kita, orang yang kita anggap orang yang paling alim ya, dalam segi agama, dalam segi ilmu agama ya, orang yang kita anggap sebagai orang tua kita, pasti kan tokoh masyarakat pasti ingin pada memandikan ya, orang yang beramal yang bagus gitu kan. Meskipun tokoh masyarakat, tapi kalau orang yang nggak benar, orang yang nggak jujur, ya pasti akan tergantung perbuatannya. Tapi kalau orang yang soleh, orang yang apalagi orang yang berdermawan, orang yang soleh, kemudian berbaik kepada tetangga, kepada teman, itu berbondong-bondong ingin memandikan gitu. Nah, sudah beres, baru kita proses untuk membersihkan dari sabun itu ya. Proses biasa ya. Sudah ini ya, digosok-gosok lagi sampai terasa kulit itu kesat. Sudah beres, nanti kita sudah yakin kulitnya sudah kesat ya, sudah semua kesat, baru untuk proses wudu mayit ya. Kalau misalkan tiba-tiba dari air itu ada yang itu masuk ke dalam gitu. Ya kalau ada air yang sudah masuk ke dalam, masa sih kita mau sholat kemari kan nggak mungkin, ya udah nggak apa-apa ya. Nah supaya bagaimana kita ingin mengeluarkannya, ditumpukkan si mayit itu ya, tumpukkan maaf. Nah begini, kalau usah ditumpukkan dijumprikin jangan ya, cukup segini saja. Ini ada megang, ini tetap posisi masih tertutup ya, masih tertutup ya. Nah, mohon maaf nih Handi ya. Nah ini diginikan ya, supaya barangkali airnya keluar yang tadi masuk gitu, ya. Apakah mungkin kan kita memasukkan ini airnya masuk, lalu masukin ke dalam gitu kan,
mungkin ya. Gitu. Jadi cukup dijungkirkan saja sedikit supaya air yang ada dalam ini keluar. Proses untuk berwudu. Sudah beres semuanya. Niat untuk berwudu mayit. Ya, sebagaimana kita niat untuk wudu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a nawaitul wudu'a lihadal mayit. Niat saya wudu untuk ini mayit, niat saya mewudukan ini mayit jenazah. Iroil hadasil asgori, untuk menghilangkan hadas yang kecil, ya. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, ya. Niat berwudu mayit. Itu harus dilapalkan atau bisa kita udah niat dalam hati mau mandiin mau mandi udah gitu. Ya, tergantung, makanya saya juga mau dilapalkan. Kalau yang biasa kita lapalkan, silakan lapalkan. Kalau yang enggak, cukup niat dalam hati, silakan saja, ya. Gitu, tergantung innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan tergantung dengan niat kita. Yang biasa kita memakai niat dilapalkan dengan keras, ya, dengan banter, silakan. Bagi yang enggak juga silakan. Karena yang penting lapar bismillahnya ini jangan sampai tertinggal, ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah niat barangkali ikhtilaf, ya, ada perbedaan. Silakan saja bagi yang sudah biasa pakai niat. Bagi yang enggak pun juga karena sudah berniat ini, silakan, nggak jadi permasalahan gitu. Yang penting bacaannya ini Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW ini jangan sampai dalam hati, gitu kan? Jangan sampai dalam hati saja, harus dilafalkan, ya, harus dilafalkan karena kita memandikan jenazah seorang muslim, ya. Kita ingin memohonkan ampunan bagi jenazah ini, bagaimana dia supaya bisa mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Apalagi jenazahnya orang yang soleh, orang yang ahli orang yang ahli sholat, orang yang tidak pernah meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita tega, gitu kan? Kita ketika memandikan kita tidak membacakan doa, ya. Nah, makanya ini ketika dalam memandikan, ya, kalau saya biasa membacakan sholawat. Kalau saya biasa membacakan sholawat ketika sedang berlangsung memandikan ini. Seluruh jemaah maupun yang ikut memandikan, alhamdulillah tidak pernah berhenti membacakan sholawat, ya. Yang paling sedikitnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu yang paling sedikitnya, ya. Sholawat silakan saja bermacam-macam. Kalau saya yang biasa dipakai ketika memandikan jenazah, saya membaca sholawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Silakan. Apakah memang harus membaca sholawat ketika memandikan mayit? Tidak. Apakah boleh membacakan Al-Quran? Silakan, ya. Yang penting kita yang membacakan Al-Quran. Masa orang yang sedang memandikan membaca Al-Quran? Ya kalau kita hafal Al-Quran boleh, ya, silakan saja. Supaya apa? Memohonkan ampunan untuk mayit ini. Ya, ini insya Allah belum mati, ya. Ya. Supaya kita memohonkan ampunan, ya Allah, ampunilah, ya, terimalah amal ibadahnya, terimalah kebaikannya, terimalah amal solehnya. Kita dalam rangka apa? Mendoakan, ya. Apalagi kepada orang yang kita cintai ini, gitu kan? Jangan supaya mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah, ya. Silakan, ya. Ya, makanya sebelum memandikan ini tadi yang lewat, ya. Kalau kemarin kami sudah teori ini, ya. Jadi bagi yang ikut memandikan mayit, ya, ataupun kita yang memandikan mayit, diusahakan harus punya wudu dulu. Ini yang ambil mengingatkan, terima kasih. Harus berwudu dulu, ya. Berwudu dulu, ya. Jadi jangan sampai kita memandikan mayit tidak berwudu dulu. Apalagi misalnya nanti kita sudah menikah, mohon maaf nih, misalnya yang meninggal keluarga kita, anak pemilik kita,
karena kita sudah katakanlah ya sudah istimta ya, sudah tahu istimta ya, sudah berhubungan dengan istri kita misalnya gitu, kemudian belum junub, ujung-ujung misalnya ada telepon, ada kabar misalnya keluarga kita yang meninggal, wah udah kita lari gitu kan, pas mau memandikan mayit ingin memandikan mayit. Nah ini jangan sampai lupa ya, orang yang punya hadas nih ya, junub kemudian memandikan mayit, ini jangan sampai nih ya usahakan dulu lah mandi dulu lah ya gitu ya, kita mandi dulu junub, jadi khawatir kepada mayit gitu ya, mengotori mayit ini ya, mayit sudah bersih ya, yang kita mandikan, sementara yang memandikannya juga belum bersih gitu. Ini bagi yang sudah melakukan istimta ya, yang sudah melakukan hubungan suami istri pada tengah malamnya misalnya ataupun siang harinya gitu kan, gitu. Kalau yang tidak melakukan ya nggak apa-apa, cukup saja dengan berwudu. Bagi yang sudah melakukan mandi junub dulu, bersih dulu ya. Kalau yang tidak, cukup dengan berwudu saja. Ketika mayit sudah beres ya, karena mungkin kita tadi sudah memandikan mayit mengeluarkan kotoran-kotoran, otomatis apa yang kena kepada diri kita ya, cipratan air itu pasti mengotori. Yang pertama bersihkan dulu. Sebelum mayit diwudukan dulu, kita wudu lagi ya. Yang memandikan ini ataupun satu orang lah ya, satu orang saja ya, nggak usah semuanya, satu orang saja yang utama yang akan mewudukan mayit ini harus punya wudu lagi ya, supaya lebih afdol, lebih utama ya, lebih afdol. Masa kita mau mayit yang disuruh wudu, yang memandikannya nggak wudu? Nah itu ya, secara logikanya kan, supaya lebih utama ya, supaya lebih utama kita harus berwudu dulu ya. Setelah kita berwudu, kemudian kita mewudukan mayit. Jangan tidur Handi. Ya. Nah, itu wudu'a lihadal janazah lihadal mayit lillahi ta'ala. Niat saya berwudu ya, mewudukan ini mayit ya karena Allah Ta'ala. Biasa yang pertama kita sunahnya bersihkan dulu hidung, barangkali meskipun tadi sudah dibersihkan, tapi ini sunnah wudu ya, bersihkan dulu hidungnya sampai ke dalam gitu. Bagaimana? Apakah wajib berkumur ke mayit? Gak usah ya gitu, karena sunnah ini ya, jangan dong masa mayit berkumur dulu ya. Enggak ya, nggak bakal mungkin. Sudah yang berkumurnya kita gak usah dipakai, langsung saja ke wajah ya, buat wajah. Nah ini ada doanya juga ya, nanti mungkin doanya kita insyaallah harus ditulis ya nanti ya, semuanya doanya, doa kata ketika sama, doa ketika kita membasuh muka ya, membasuh tangan ya, ketika kita berwudu itu doanya sama juga dengan memandikan mayit ya. Cuma ada yang khususnya lagi, maksudnya ada yang fulan bin fulan misalnya, sebutkan saja gitu kan. Kalau kita misalnya membersihkan Allahumma ij'al basari gitu kan, ketika kita membasuh muka, Allahumma bajid wajhi, ya Allah putihkanlah, sinarilah wajah kami. Berbeda lagi dengan membersihkan mayit, Allahumma bajid wajhu, ya Allah putihkanlah, sinarilah wajahnya, mukanya ini jenazah ya, mudakar ya. Jadi langsung hu ya, kalau istri ha ya, mu'anas ya, tapi kalau ini mudakar harus hu ya, karena laki semuanya diganti, yang tadinya untuk kita diganti untuk mayit, diganti yang lafal-lafalnya hu nya ininya ini dengan lafal hu ya, mudakar. Biasa tiga kali. Yang lebih enaknya lagi yang tadi, coba ya, besar air. Nah ini jangan sampai gini, karena ini sudah airnya sudah begini posisinya ya, udah langsung gini, enggak. Tapi yang lebih sopannya lagi ya, airnya meskipun ini kecil ya, ini kan kecil nih ya, bolong-bolongnya ini kecil ya, supaya lebih afdolnya lagi kita ambil gini aja ya, misalnya angkat cukup ya, cukup. Nah dibeginikan, usapkan ya. Jadi gak usah mengandalkan kucuran air dari sini ya, diusapkan ya,
Coba batasnya wudhu itu dari mulai ini ya, mulai tumbuhnya rambut ya. Jadi jangan sampai kita membasuh wajah tapi kena rambut ya. Berbeda lagi ya. Dari mulai batasnya ini tumbuhnya rambut ya. Di gini saja ya. Ini saja sampai berapa kali, Ti? 3 kali ya. 3 kali ya. 3 kali ya. Kita beres ini tangan yang sebelah sini. Nah, kalau ini nggak usah digini. Ini hanya cukup kalau kita mengambil airnya saja ini supaya tidak menyakiti jenazah. Cukup pas ketika ini wajahnya saja. Tapi kalau ini enak ini. Kalau ini langsung saja ya. Dari mulai sini perjalanan tangan ya. Allahumma ja'al jadaini ya. Ya Allah, jadikanlah tangannya ke mayit ini ya. Tangannya nanti akan gampang ya. Itu doanya sama juga dengan kita berwudu ya. Dibersihkan juga ya selang-selangnya ini. Yang barangkali ada yang terlewat ketika kita tadi sedang memandikan, perasaan sudah bersih, tahu-tahunya di sini ada bekas cat ya, ataupun bekas spidol yang butuh bersihkan. Ya bersihkan lagi ya. Bila perlu kalau susah pakai sabun nggak apa-apa ya. Meskipun kita sedang dalam berwudu mewudukan ini mayit ya. Bersihkan ini salah-salah ini sampai ke pergelangan tangan ya, sampai di sini berwudu ya. 3 kali. Pindah ke yang kiri sama ya. Ke enggak. Terus ini yang kanan lagi 3 ya. Ini semuanya sama 3 kali. Nah, rambut ya, rambut sama dengan muka. Airnya diambil dulu ya. Pas rambut gigi begini ya. Begini, nggak usah semuanya, nggak usah. Cukup saja ya, karena ini sudah basah tadi dengan memandikan juga cukup kita 3 kali saja, 3 kali daripada pengambilan air wudhunya ini ya, dibersihkan, diinikan supaya ada airnya saja yang menempel ke rambutnya. Sebagaimana kita wudhu saja ya, bagaimana kita wudhu. Kemudian telinga sama ya, telinga ininya ini ya dibersihkan dulu ya, sama ya, dibersihkan. Barangkali tadi pas lagi memandikan, proses pemandian awal ya, daki-dakinya, tahu kan daki-dakinya, kotor-kotornya ini belum ada, ternyata pas mau kita pas lagi diwudukan, pas telinganya masih ada dakinya, dibersihkan lagi ya, pakai korek kuping ya, apa-apa ya, korek kuping di salah-salahnya ini ya, salah-salahnya ini ya, salah-salahnya ini supaya agak bersih, supaya kita yakin gitu. Meskipun tadi sudah yakin bersih, lebih yakinnya lagi boleh, nggak apa-apa, dibersihkan lagi ya, masukkan ke dalam ini ya, korek kuping, baru air untuk berwudu ya, terus sampai diginikan ya ininya ya, supaya airnya ini keluar. Meskipun nanti juga akan kita bersihkan pakai handuk yang kering ya, pakai handuk yang kering, bersihkan sama 3 kali. Kemudian ke kaki ya, sudah ini kan sebetulnya yang terakhir kaki sama ya, kaki dilihat lagi ya teman, masalahnya apakah masih ada yang kotor ya, atau sudah bersih, jangan sampai dilakukan lagi ya. Harus dengan sempurna mungkin, semaksimal mungkin istiqomah ya, harus sampai tam ya, sampai sempurna ya. Ini lanjutkan ya, jangan makasih ya, beres ya, beres. Baru ini tetap ini ya, ini tadi yakini ya, ketika proses pemandian awal ini juga yakin ya, si dakar ini mau nggak apa-apa ya, dakarnya ini harus sampai bersih juga. Terkadang kan di sini masuk ada daki juga ya, tidak ada kotoran ya. Pas mempunyai air itu harus sampai bersih. Nih, ya. Kotoran-kotorannya ya harus bersih ya. Daki-dakinya ini bersih juga. Nah, ini sudah bersih. Kalau ini kan sudah nggak diganggu lagi, dari dulu kan, karena sudah tadi dari proses pemandian awal sudah bersih. Jadi kalau wudhu ini udah nggak lagi. Nah cuma ini diganti ya, diganti untuk menghindari
kotoran ini ya, kotoran karena sudah suci. Lebih baiknya tadi sebelum wudu juga dipersiapkan ini dua ya. Sudah beres proses pemandian awal, tutup yang menutupi bakar ini diganti dengan yang baru. Supaya apa? Kalau yang tadi kan kotor, ya. Yang tadi kan kotor, karena apa? Membersihkan kotoran juga ya. Yang lebih baiknya diganti dengan yang kedua sebelum kita berwudu ini untuk mayit. Kita sudah bersih posisinya kayak ini, gitu. Tetap, ya. Udah beres kita mau memandikan mayit. Ambil handuk yang kering, ya. Ambil handuk yang kering. Kalau ada satu nggak apa-apa, ya. Minimalnya 2 harusnya. Yang pertama kan pasti untuk semuanya, ya. Kalau pakai pemandiannya juga dulu, yang tempat pemandiannya, ya, yang bawahnya juga, silakan, ya, dibersihkan, gitu, supaya nanti apa? Ketika kita sudah membersihkan punggungnya, sementara tempat pemandiannya masih basah, jadi tempat pemandian juga harus dibersihkan juga, ya, dengan handuk yang pertama ini nggak apa-apa, misalnya bekas semuanya, nih ya, dari mulai kepala, ya. Dari mulai kepala ya, semuanya ya, ini sampai telinga ya, semuanya harus ini ya, harus dibersihkan. Bila ini perlu lagi pakai lagi ini korek kuping ya, korek kuping untuk membasah, untuk mengeringkan kotoran sisa-sisa air yang ada dalam telinga gitu. Termasuk ini jenggot ya, apapun jenggot yang lebat, dibersihkan sampai dengan kering mungkin ya, dibersihkan ini ya, termasuk ketiaknya juga ya, ketiak semuanya harus dibersihkan ya, pokoknya apa saja yang ada bokong ini harus bersih semuanya dengan handuk yang awal ini. Sudah beres ini handuk yang awal, baru kita angkat, bukan diangkat, diserongkan ini, ada yang pegang sini, posisinya ada yang pegang ya, ada yang pegang, pegangnya pasti kan begini pegangnya. Nah ini katakan tempat pemandian dari ya, yang biasa dibersihkan dengan handuk yang awal ini, nggak apa-apa karena ini sudah bersih, sudah basah, dibersihkan ya. Kalaupun basah diberat ya, begini berat airnya. Ya kering ya, diganti dengan handuk yang kedua, meyakini supaya lebih bersih lagi handuk yang kedua. Udah beres, udah ya. Tinggal diangkat ke tempat ini barangkali handuk ini kan pasti nggak terlalu basah kan, karena sudah diganti ya, pasti nggak basah kan, nggak terlalu basah, cuma hanya kecipratan air wudhu saja kan, nggak terlalu basah. Ini tetap yang lebih bagusnya lagi tali. Kain. Yang lebih bagusnya lagi, kalau ini kan pasti kain ini kan pasti dipotong-potong seandainya ya, kalau yang aslinya ya, dipersiapkan untuk ya, untuk ininya celana dalamnya siapkan ya. Dipakainya mau di mana? Terserah. Mau pas lagi masih di tempat pemandian jenazah, boleh dipakainya kain yang segini ya, dijahit juga sama ya, kayak segini, mohon maaf ya. Mohon maaf, dibikin sengaja ya, enggak boleh ya, kan begini iya, ini bikin ini dari kain ini maksudnya ya, apa-apa, ini contoh aja kan, ini tali di bawah, di bawah.
katakanlah ini begini ya, tapi sebenarnya bukan batu gini talinya, di sebelah sini satu ya, di ujung sini satu, ya kayak tali gitu biasa dijahit juga. Nah ditutup ini ya, untuk malam ya. Ini apa sih? Wah, berat. Ya. Ini untuk apa? Menutupi. Ya. Gak usah terlalu keras. Kayak masih saja. Ya kayak tali sepatu aja ya. Tali perosot namanya lah ya. Nah, gak apa-apa, gini aja. Ya. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa. Untuk menutupi ini. Menutupi ini tali perosot namanya ya. Ya itu aja. Ini sudah gini. Dibuka lagi nggak, Dik? Oh ya, silakan. Sudah. Ya. Coba, bangun dulu, Dik. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dik, sebentar, Dik. Udah. Tapi itu ada yang lebihnya ya. Jadi tiga. Kalaupun saya ini saya mengingatkan saja, barangkali kita nanti ada umur, ada rezeki ya, dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya. Meskipun katakanlah dengan dalilnya atau apa saya nggak ada, cuma ini hanya untuk ini saja ya, kebiasaan yang bisa kita akan laksanakan bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tolong kain ihramnya ini, kain ihram ya, yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ya, kain ihram yang sudah dipakai ketika melaksanakan wuku ya, melaksanakan ibadah haji, dipakaikan saja. Meskipun ini sudah kadang-kadang 3 lapis ya, 3 lapis, nggak apa-apa, jadi 4 juga, nggak apa-apa. Yang pertama itu kain ihram ya, kain ihram yang sudah meninggal ya, maksudnya yang pernah dipakai melaksanakan haji ataupun umroh ya. Seperti ini. Nah, ini biasanya kalau saya ya, dalam madhab, dalam fikih sapi ini, dalam kitab Sapinah itu harus ada baju kurungnya ya. Di sini dijelaskan harus pakai baju kurung ya. Ungkapan jenazah juga harus dilakukan dengan hati ya, jangan sampai kasar. Tuh. Harus pakai baju kurung. Jadi baju kurungnya ini dipotong di segini ya. Dipotong segini, ukurannya segini aja. Nggak seperti ini, nggak seperti semuanya. Ini udah cukup 3. Kalaupun ada yang mau pakai yang kain ihram yang tadi itu ya, ini silakan, nggak apa-apa. Mau ini 3 tetap, ataupun ini 2 nggak apa-apa. Diganti yang satunya lagi dengan kain ihram ya, yang bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ya. Supaya apa? Menjadi saksi, maksudnya gitu aja ya. Ininya supaya apa? Menjadi saksi bahwa insya Allah apa yang kita pakaikan kepada jenazah ini gitu kan, yang menjadi saksi kan amalannya. Masa mungkin kain menjadi saksi ya, siapa tahu gitu aja ya, siapa tahu. Insya Allah dalam hadis dijelaskan, ada dalam hadis yang katakanlah disebutnya hadis dhaif, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat juga. Sesuatu yang dipakaikan ke mayit yang pernah dipakaikan ibadah ya, khususnya kain ihram, itu akan menjadikan saksi ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat munkar wa nakir. Itu akan menjadi
kain ihram ini akan berbicara dalam kitab Durrul Nasihin dijelaskan, dalam kitab Durrul Nasihin dijelaskan bahwa apapun yang dipakaikan ke dalam mayit ini, maksudnya itu aja kain ihram. Ya, karena putih warnanya ya, bukan kalau kain sutra, kain jin, jangan. Ini kan ihram ini kenapa di para ulama khususnya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dipakaikan? Karena kain ihram ini sama, tidak ada kainnya putih, kemudian tidak ada jahitannya. Itu kenapa disampaikan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji pakaikan. Supaya apa? Menjadikan saksi bagi si mayit ini, gitu, bahwa ini melaksanakan ibadah haji kami ini dipakai melaksanakan anu. Nah ini mau 3 tetap seperti ini silakan, ataupun karena ada kain ihram ininya 2 nggak apa-apa ya. Jadi 4 juga boleh, nggak apa-apa. Jadi ini 3 tetap 3 tambah kain ihram. Nah ini ya, biasanya saya ada bahwa ini sih di kalian ada ya. ada yang dinamakan baju kurung ya, dibolong. Ininya dibolong segini supaya bisa masuk kepala. Ya. Kepalanya gini. Disatukan dengan ini ya. Disatukan dengan ini biasanya langsung ya. Ataupun nggak ada nggak apa-apa ya. Karena ini nggak ada mungkin ya. Nggak ada. Nah ini kalau dalam kitab Safinah itu harus ada pakai baju kurung ya. Jadi dalam takrib juga ada dijelaskan wakomisun kan ada pakai baju kurung ya. Ada kan dalam takrib ya. Oh iya ya kayaknya. Iya ini. Oh enggak, ini mah untuk yang memandikan. Untuk memandikan. Nah kayak gini sebenarnya. Kayak gini. Iya. Ini depan belakang gitu. Depan belakang gitu. Enggak. Baju kurungnya. Depannya aja. Oh ya kan disimpannya ini. Simpannya di bawah, pasti depan belakang. Gitu ya. Jadi katakan umpamanya nah di sininya pakai ada bolongan supaya masuk ke kepala misalnya. Mengerti kan? Ya. Gitu kan. Dibolong seukuran kepala aja. Gitu, seukuran kepala aja. Persis kayak gini, ya. Ditalikannya di mana? Apakah di atas atau di bawah? Di atas pasti kan? Ditalikannya kayak sama seperti ini. Ditalikannya, ya. Wakomis ini baju kurung namanya. Ya. Oh ini yang dimandikan kalian. Ini kenapa menghindari ya katakanlah bakteri-bakteri dari si mayit sebenarnya ya. Kalau ini ya kan mandi seperti ini gitu. Bakteri-bakteri ya siapa tahu kan mayitnya ini jenazahnya ini yang orang yang sakitnya lama gitu kan, orang yang punya penyakit yang berbahaya misalnya. Nah itu memakan harus betul-betul teliti ya, harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai ketika kita memandikan si mayitnya ini yang kita mandikan ini karena punya penyakit yang katakanlah yang berbahaya, yang menular, jangan sampai kita tertular gitu kan. Makanya harus pakai masker ya, kemudian sarung tangan dari karet ini. Saya menghindari dari bakteri ini. Kalaupun jika ada yang berpenyakitan jangan nggak terlalu jadi masalah sebenarnya. Nggak jadi masalah. Nah ini maaf ya. Ini kan pasti awalnya ini ya sebelum jenazah diangkat ke kain kapan ini, terlebih dahulu si kain kapannya ini diberikan dulu minyak ini ya, minyak nyong namanya ya. Minyak apa? Minyak ini pora ya, macam-macam ya. Ya minyak untuk kain kapan aja ya. Minyak untuk kain kapan sama ya. Supaya apa? Supaya menghilangkan bau amisnya jenazah, gitu kan? Ya namanya orang kan, tetap aja. Apalagi misalnya kalau si jenazahnya ini misalnya meninggalnya di Bandung, mau dibawa ke Surabaya, perjalanan darat, gitu kan? Wah ini pasti kan memakan lama kan, memakan waktu hampir 1 hari 1 malam kan, perjalanan ke sana 13 jam, 15 jam katakanlah dengan istirahat. Surabaya pasti kan berdampak terhadap apa?